Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga niat. Karena memang niat itu sangat penting, sangat berpengaruh, sangat berefek, baik itu untuk kehidupan dunianya, pekerjaan dunianya, ataupun untuk kegiatan ibadahnya, kegiatan yang dia siapkan untuk akhiratnya. Maka para ulama banyak sekali menuliskan dalam kitabnya tentang niat. Salah satunya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Kitab ini lumayan populer di Indonesia, sudah diterjemahkan. Pedoman hidup seorang muslim, yang di sana mencakup tentang masalah fikih, ibadah, termasuk di dalamnya adalah tentang adab. Maka beliau rahimahullah ta'ala mencantumkan di dalam adab, dalam bab akhlak seorang muslim, di sana ada adabun niyah. Nah, memang pentingnya niat itu yang harus dijaga oleh kaum muslimin, sehingga kita tidak bisa luput dari yang namanya niat. Kehidupan sehari-hari kita haruslah disertai dengan niat. Salah satunya misalnya ketika kita mau bekerja, walaupun itu misalnya pekerjaan duniawi, kerja di kantor, ketika niat kita sangat kuat, saya mau bekerja, kalau tidak kerja nanti saya tidak bisa menghasilkan uang, atau nanti saya tidak bisa menghidupi keluarga saya, maka sehingga dia bekerja dengan baik. Orang yang berpikir seperti ini, maka dia akan sangat giat untuk bekerja. Dia datang tepat waktu dan dia melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasannya. Ini hal duniawi, membuat pekerjaan seseorang itu sangat kuat. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang itu mempunyai niat yang lemah, maka itu bisa berefek kepada lemahnya perbuatan. Karena perbuatan itu semuanya digerakkan oleh hati, yang dia mencakup dalamnya niat. Di sanalah niat keluar. Maka misalnya ada seorang pekerja kantoran, ketika dia lemah, niatnya lemah, misalnya dia kerja hanya seadanya saja. Saya juga kalau misalnya kerja kurang bagus, tidak apa-apa. Mungkin kalau saya di sini nanti ditegur oleh pimpinan saya mungkin nanti bisa kerja di tempat lain. Nah, sehingga dengan niatnya yang memang sudah lemah dalam hal bekerja, tadi dalam hal duniawi, maka akan muncul dari kehidupannya sehari-hari. Ketika dia dalam kerjanya,
di kantornya, di tempat tugasnya, maka dia akan kurang semangat. Inilah pentingnya niat. Dia bisa membuat pekerjaan seseorang itu kuat, pekerjaan seseorang itu lemah. Maka seorang muslim, kita harus menjaga niat kita. Kita harus memperbaharui niat kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya seseorang itu akan diganjar, akan disesuaikan dengan niatnya. Nabi SAW berkata, bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, sesuai apa yang dia niatkan. Maka sebagai seorang muslim, kita hendaklah selalu menyertakan niat kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memperbaharui niat kita. Hal-hal yang baik, hal-hal yang duniawi, perkara duniawi, hal-hal yang mubah, seperti kita kerja di kantor, seperti kita makan, ya. Maka kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita niatkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Ta'ala akan diganjar pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah dia salah satu fungsi, ya, dari niat itu, ya, yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Pekerjaan seseorang itu bisa kuat atau lemah tergantung pada niatnya. Maka ibadah kita harus kita niatkan dengan sekuat-kuatnya, dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan pahalanya nanti kita dapatkan di surga pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.